Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Wedi MPD selaku dosen psikologi pendidikan dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Di sini kami kelompok 2 Berkah Aryo Wijaya, Dea Amanda Nur Salva, Dendi Prayoga, dan saya sendiri Dimas Arya Putra ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang teori perkembangan kognitif dan linguistik peserta didik. Pada kelompok 2 ini, kami akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif dan linguistik peserta didik. Namun, sebelum memulainya, kita harus ketahui pengertian perkembangan kognitif dan linguistik, yang diawali dengan pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Hal ini merujuk pada bagaimana orang tumbuh, menyesuaikan diri, dan berubah sepanjang perjalanan hidupnya. Hal ini akan melalui perkembangan fisik, perkembangan kepribadian, perkembangan sosiemos, perkembangan kognitif, dan perkembangan linguistik. Namun di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan perkembangan linguistik. Pengertian dari perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan berpikir, penalaran, daya ingat, dan pemutusan masalah. Sedangkan pengertian dari perkembangan linguistik adalah perkembangan pemahaman dan penggunaan bahasa. Yang apabila kita tarik kesimpulan, perkembangan kognitif adalah perkembangan bagaimana cara kita berpikir, yang pastinya akan berubah seiring berjalannya waktu. Sedangkan perkembangan linguistik adalah perkembangan bagaimana cara kita menggunakan bahasa dan mengartikan bahasa itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan dasar manusia. Dalam mempelajari teori perkembangan kognitif dan linguistik, terdapat prinsip umum yang berlaku untuk setiap ranah perkembangan. Di antaranya ada 6 prinsip, yaitu pertama, urutan perkembangan sedikit banyak dapat diramalkan. Yang bila diartikan, kita dapat membayangkan perkembangan kognitif dan linguistik itu sendiri sebelum kejadian terjadi. Lalu yang kedua, anak-anak berkembang dalam kecepatan yang berbeda. Hal itu kita bagi 2, tepatnya ada di poin ketiga. Perkembangan terkadang terjadi dengan cepat, terkadang juga lambat. Yang dapat diartikan, perkembangan yang terkadang terjadi lebih cepat, yaitu kondisi di mana seseorang akan lebih cepat mempelajari perkembangan kognitif dan linguistik pada dirinya sendiri, yang hal itu bertolak belakang dengan perkembangan yang terjadi cenderung lebih lama. Lalu selanjutnya yang keempat, ada faktor hereditas atau keturunan, yang dalam batas-batas tertentu mempengaruhi perkembangan, yaitu hal ini terjadi karena dari orang tua yang memiliki kapasitas perkembangan yang cenderung berbeda. Nah, selanjutnya yang kelima, faktor-faktor lingkungan juga memberikan kontribusi yang penting terhadap perkembangan. Hal itu sudah pasti. Faktor-faktor lingkungan akan mempengaruhi cepat atau lambatnya perkembangan pemikiran atau bahasa kita. Yang keenam, ada hereditas dan lingkungan saling berinteraksi akan membentuk perilaku individu. Nah, dari poin keempat dan kelima, apabila memiliki ikatan yang baik, seperti contohnya pada poin keempat, faktor hereditas, kita memiliki kecenderungan pemikiran yang lebih lambat, namun kita berinteraksi dengan lingkungan yang memiliki pemikiran yang lebih cepat, kita akan beradaptasi dengan lingkungan itu, yang secara tidak langsung akan membuat pikiran kita menjadi lebih cepat juga. Teori perkembangan kognitif dan linguistik peserta didik. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif. Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896 hingga 1980. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seseorang mempersepsikan lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan dan mendapatkan cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Piaget membagi skema untuk digunakan anak-anak dalam memahami duanya menjadi 4, yaitu berdasarkan tahapan, yang kedua kognitif berasal dari konflik, yang ketiga berasal dari interaksi, dan yang keempat adalah berasal dari eksperimen.
A. Berdasarkan periode atau tahapan. Periode pertama yaitu sensori motorik usia 0 hingga 2 tahun. Di sini anak berkembang melalui indera dan motoriknya. Periode kedua yaitu praoperasional usia 2 hingga 4 tahun. Di sini anak pemikirannya masih bersifat egosentrik. Nah, egosentrik adalah kesulitan bagi anak untuk melihat dari sudut pandang orang lain, atau kata lainnya hanya mempercayai dari sudut pandangnya sendiri. Yang ketiga yaitu operasional konkret usia 7 hingga 11 tahun. Di sini anak mulai berpikir menggunakan logika. Terdapat proses-proses penting, yaitu anak memiliki kemampuan melakukan satu pengurutan, yang kedua klasifikasi, yang ketiga yaitu dicentering, yaitu anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Yang keempat yaitu reversibility, yaitu di mana anak mulai memahami bahwa jumlah dan bentuk-bentuk benda dapat diubah dan dikembalikan ke bentuk awal. Yang kelima yaitu konservasi, di mana anak sudah mulai memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah-jumlah benda tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari suatu objek. Yang keenam yaitu penghilangan sifat egosentrisme, yaitu mampu untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, periode keempat yaitu operasional formal, usia lebih dari 11 tahun. Nah, di sini anak memiliki kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Atau bisa dikatakan anak tersebut mampu menalar secara logis dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. B. Perkembangan kognitif berawal dari konflik. Menurut Piaget, dengan adanya konflik yang ada dalam suatu keadaan yang mengakibatkan terjadinya kondisi tidak seimbang. Nah, yang nantinya anak akan mengadaptasi konflik tersebut menjadi solusi dari tahap ke tahap berpikirnya. C. Perkembangan kognitif berawal dari interaksi. Interaksi dengan teman sebaya lebih bermanfaat dibandingkan dengan interaksi dengan orang dewasa. Karena dengan saling berinteraksi tersebut ada sebuah negosiasi sosial yang dapat memantapkan pemahaman pemikiran mereka. D. Perkembangan kognitif berawal dari eksperimen. Anak adalah lonscienti, di mana kognitifnya akan berkembang apabila anak-anak itu dibiarkan untuk bereksperimen sendiri atau memanipulasi benda secara langsung. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, pada masa awal kanak-kanak atau early childhood berawal dari penggunaan bahasa yang digunakan sebagai alat yang membantu anak untuk merancang aktivitas dan memecahkan problem. Kemampuan kognitif tersebut berasal dari hubungan sosial dan kebudayaan. Oleh karena itu, perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan kultural. Dia percaya bahwa perkembangan memori, perhatian dan nalar melibatkan pembelajaran untuk menggunakan alat yang ada dalam masyarakat, seperti bahasa, sistem matematika, dan strategi memori. Kegiatan tersebut merupakan proses mental yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama elementary, yaitu masa praverbal atau selama anak belum menguasai verbal atau bahasa. Ia menggunakan bahasa tubuhnya untuk berbicara, seperti contohnya bayi yang sedang menendang-nendangkan kakinya ketika dia tidak nyaman digendong oleh seseorang atau yang lain. Yang kedua yaitu higher. Higher adalah masa setelah anak dapat berbicara atau berhubungan dengan lingkungan secara verbal. Contohnya ketika anak-anak yang sudah bisa untuk berbicara, "Ma, saya mau makan," atau "Ma, saya mau minum." Itu merupakan contoh masa higher. Selanjutnya yaitu konsep-konsep perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Yang pertama, yaitu keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Yang kedua, kemampuan kognitif yang dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural atau lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya.
Yang keempat yaitu anak kognitifnya berkembang apabila dibimbing oleh orang yang lebih dewasa atau membangun scaffolding. Scaffolding adalah kegiatan memberikan dukungan kepada anak selama tahap-tahap awal pembelajaran, sehingga anak mampu dan bertanggung jawab pada berbagai masalah yang mereka hadapi. Yang kelima yaitu wilayah perpindahan keterampilan dari lingkungan ke dalam dirinya yang disebut Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD merupakan wilayah potensial dan sensitif bagi terjadinya perkembangan kognitif melalui belajar terbimbing, yang mana setiap individu dapat memecahkan masalah secara mandiri, meskipun pada masa ini sangat sulit untuk dipahami oleh anak-anak. Namun, ini dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan orang yang lebih tua, contohnya seperti orang tua ataupun guru, yang mana orang tua atau guru sebagai mediator dalam interaksi sosial anak satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan dibagi menjadi 3, yaitu gaya pengasuhan otoriter, gaya pengasuhan otoritatif, dan gaya pengasuhan permisif. Gaya pengasuhan otoriter yaitu gaya pengasuhan yang membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua. Jadi anak dituntut untuk menuruti perintah orang tua. Dia tidak bisa mengekspresikan diri mereka sendiri. Jadi harus nuntut perintah orang tua. Yang kedua yaitu gaya pengasuhan otoritatif, yaitu salah satu gaya pengasuhan yang memperlihatkan pengawasan ekstra ketat terhadap tingkah laku anak-anak. Tetapi mereka juga bersikap responsif, menghargai dan menghormati pemikiran perasaan dari anak tersebut. Jadi sifat orang tua di sini yaitu sayang sama anaknya, dia mengawasi anaknya dengan ketat banget, dan juga dia menghormati perasaan anak mereka. Yang ketiga, gaya pengasuhan permisif, yaitu gaya pengasuhan yang cenderung membiarkan anak-anak mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan, dan akibatnya anak-anak tidak pernah belajar mengendalikan perilaku mereka sendiri dan selalu mengharapkan agar semua kemauannya dituruti. Jadi anaknya menjadi anak yang egois, semua yang mereka inginkan harus dituruti oleh orang tuanya. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan kognitif anak. Pengaruh lingkungan termasuk dari pengaruh lingkungan dari keluarga, sosial maupun budaya. Hal itu termasuk memberikan pengaruh cukup besar bagi perkembangan kognitif seorang anak. Yang kedua, teori perkembangan linguistik. Terdapat banyak faktor antara biologis dan pengalaman yang berperan dalam perkembangan bahasa, dan budaya berperan penting dalam perkembangan bahasa kehidupan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan linguistik peserta didik. Yang pertama, evolusi biologis yang menjadi landasan perkembangan bahasa. Noam Chomsky meyakini bahwa manusia terikat secara biologis untuk mempelajari bahasa pada suatu waktu tertentu dan dengan cara tertentu. Ia menegaskan bahwa setiap anak mempunyai bahasa tersendiri, yaitu kemampuan alamiah anak untuk berbahasa. Yang kedua, faktor kognitif. Para ahli kognitif menegaskan bahwa kemampuan anak berbahasa tergantung pada kematangan kognitifnya. Misalnya, sapaan lembut dari ibu atau ayah ia dengar, dan belayan halus ia rasakan. Kedua hal ini membentuk suatu simbol dalam proses mental anak. Yang ketiga, lingkungan luar. Proses penguasaan bahasa tergantung dari stimulus dari lingkungan. Pada umumnya, anak diperkenalkan bahasa sejak awal perkembangan mereka. Salah satunya disebut mothers, yaitu cara ibu atau orang dewasa. Anak belajar bahasa melalui proses imitasi dan perulangan dari orang-orang di sekitarnya.
Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.